Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Kita sudah berkumpul di rumah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Tuhan telah bangunkan kami dari sepanjang istirahat kami, dan Kau telah hentarkan kami di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena segala yang baik Tuhan telah beri. Kekuatan yang kami terima dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Berkuasalah atas ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat ini. Kekudusan-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat untuk bersama-sama dengan kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan sungguh-sungguh lagi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita, kami meninggikan nama-Mu, kami undang Tuhan hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai, bersuka cita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita berkumpul di tempat ini bersatu hati untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita. Haleluya, kita tetap mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kita adalah kekuatan. Tuhan kita juga batu karang yang teguh dalam hidup kita. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya,
firman Tuhan yang kita perlu dalam kehidupan kami, supaya kita tetap terhubung kepada Tuhan. Engkau yang selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu
sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas tubuh dan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Engkau Bapa, Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena kasih dan anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu kami ada pada saat ini. Dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini, Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Engkau tidak melepaskan dalam kehidupan kami. Dan kami telah memuji dan memuliakan kebesaran-Mu Bapa di dalam surga. Maka terimalah puji-pujian syukur kami yang kami naikkan kepadamu sebagai persembahan yang menjadi berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa di dalam surga, kami akan menikmati kebenaran-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu yang akan menuntun dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menguatkan iman kepercayaan kami. Amin. Sehingga hari lepas hari kami tetap berpaut kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Benar. Terima kasih Bapa dalam surga atas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menikmati firman-Mu. Maka kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami bersama. Sehingga dalam kehidupan kami menikmati firman-Mu sebagai makanan rohani dalam kehidupan kami. Demikian juga kami mohon kepadamu Bapa, hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Amin. Tuhan Engkau urapi dan Tuhan Engkau berikan selalu kekuatan, kesehatan dan roh hikmat daripada Tuhan. Amin. Bagian hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami menikmati firman-Mu bersama-sama untuk melakukan dalam kehidupan kami yang masih ada di dunia ini, sehingga kekuatan daripada Tuhan itu bagian dalam kehidupan kami bersama. Ya. Terima kasih Bapa Terima dalam kasih. surga, terima kasih. Dan kami siap menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bisa berkata puji Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dari apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Baik, saya mengajak kita kembali untuk belajar dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8. Hari-hari di mana waktu itu Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Markus 16 ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea,
Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengerti kisah di mana Yesus yang telah mati diperlakukan semau-maunya. Dia berdarah-darah, saudara-saudara. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya dibenarkan di hadapan Allah. Bisa berkata amin. Nah, saudara-saudara, dia dikuburkan dan pada hari ketiga sesuai kitab suci, firman Tuhan berkata dia bangkit dari antara orang mati. Dan kita membaca pagi-pagi benar di mana perempuan-perempuan yang rindu Yesus. Kita sudah ngerti kisah ini, dia kangen, dia kepengen dekat dengan Tuhan. Karena 3 hari, 3 malam tidak dekat. Ada kerinduan yang mendalam, ada ingin terhubung seperti lagu pagi ini. Tetapi kita membaca bersama, mereka terlambat. Yesus sudah bangkit, itu kita sudah belajar beberapa minggu lalu. Tapi yang pagi hari ini kita mau belajar adalah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pada saat dia bangkit dari antara orang mati, dia memang sudah janji akan menemui murid-murid di Galilea. Judul khotbah minggu lalu apa? Kembali ke Galilea. Tetapi saudara-saudara, yang menemui perempuan-perempuan ini adalah malaikat. Malaikat itu berkata, dia sudah tidak di sini. Dia sudah bangkit. Lalu pesan malaikat itu kepada mereka adalah, beritahukanlah kepada siapa? Murid-murid dan kepada Petrus. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa seolah-olah Petrus bukan murid Tuhan Yesus? Kan harusnya cukup berkata, beritahukanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dan sedang menunggu di Galilea. Tetapi yang dikatakan adalah, beritahukan kepada murid-murid dan Tuhan dan kepada Petrus. Apakah Petrus bukan murid? Sebenarnya cukup beritahukan kepada murid-murid, sebab itu include dengan Petrus di dalamnya. Saya percaya firman Allah itu tidak pernah salah, Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini ya dan amin. Dia benar. Dan kita mau melihat sudah di slide berikutnya mengapa seolah-olah Petrus bukan murid Tuhan Yesus. Kita membaca di Injil Matius, dia berkata begini, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. 1 ya, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, mulai bersumpah dia, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara-saudara, membaca kisah ini saya memuji Tuhan sebab Yesus yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah, yang telah mati, dideritakan, disengsarakan dalam prosesi salib yang mengerikan itu, telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia adalah benar-benar
Allah dan Tuhan kita yang hidup. Bisa berkata amin? Mengapa saudara-saudara perkataan Petrus ini yang menyangkal Yesus bahkan sampai tidak 3 kali ini tidak begitu saja hilang di telan bumi? Apa yang Petrus pernah katakan sebelum kematian Yesus? Saudara-saudara, bahwa dia tidak kenal Yesus. Dia tidak mau mengaku murid Yesus. Tidak serta-merta hilang, lenyap begitu saja. Tidak. Saudara-saudara, sekalipun harus melewati masa kematian, bahkan penguburannya, Yesus yang bangkit dari antara orang mati ini berpesan kepada malaikat bahwa katakanlah kepada murid-muridnya, juga kepada Petrus. Kalau Bapak Ibu bertanya, Petrus bukan murid lagi. Ya, dia bukan murid lagi di mata Yesus. Sebab dia sendiri yang berkata, sungguh aku tidak kenal dia. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap perkataan Petrus, saudara-saudara, bukan cuma didengar, bukan cuma diingat, saudara-saudara, bahkan dilakukan oleh Tuhan. Demikian juga setiap perkataan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, itu penting bagi Tuhan. Sekalipun melewati masa-masa di mana ada kematian, penguburannya, saudara-saudara, Yesus mendengar apa yang Petrus katakan. Itu berarti saudara-saudara, Yesus mendengar apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya doakan. Katakan amin. Bahkan dia sanggup lakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Bisa berkata haleluya saudara? Kenapa malas berdoa? Kalau kita percaya bahwa dia dengar doa kita, ucapan kita, saudara-saudara, ayo bangkit berdoa. Pelayan-pelayan Tuhan apalagi datang di doa malam. Sebab kalau kita percaya dia Allah yang hidup, Tuhan yang heran, yang dengar bahkan jawab doa, bahkan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan doa. Kenapa ya? Doa tidak menjadi satu kesukaan bahkan kebutuhan. Ayo kita berdoa. Tapi saudara-saudara, dia bukan cuma memandang sepi, lalu perkataan Petrus hilang begitu saja, tidak. Bahkan saudara-saudara, sebelum Petrus berkata menyangkal Yesus sampai 3 kali, firman Allah sudah berkata lebih dulu. Maksud saya, Yesus sudah berkata lebih dulu di Matius 26 ayat 31 bahwa iman mereka akan tergoncang, iman murid-murid akan tergoncang. Tapi Petrus berkata, sekalipun mereka tergoncang, aku tidak, sekali-kali tidak. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal 3 kali. Jadi sebelum Petrus berkata-kata, Yesus sudah tahu isi perkataannya, isi ucapannya. Saya pun yakin saudara-saudara, bahkan yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak doakan, tapi cuma di hati. Tuhan tahu, Bapak, Ibu, Saudara, tahu. Dia tahu. Dia tahu apa yang kita katakan, apa yang belum kita katakan. Bahkan pemazmur berkata, dia tahu loh apa yang menjadi perenungan pikiran kita. Pikiran Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini, saat ini ada di mana, apa yang sedang direnungkan. Saudara-saudara, Tuhan tahu. Tapi biar seperti doa pemazmur, biar manis kedengaran di telinga Tuhan, perenungan hati Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan dengar doa kita. Tuhan ingat doa kita. Ya, masih dalam hati pun saudara-saudara, dia tahu, bahkan dia berkuasa untuk mengerjakannya. Itulah sebabnya saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara semua untuk berdoa. Berbakti seperti ini adalah
kewajiban. Sebab ini perintah Tuhan untuk tidak meninggalkan perhimpunan bersama. Tapi hal berdoa secara pribadi, dimulai dengan pujian dan penyembahan dan doa, saudara-saudara. Itulah ciri anak Tuhan yang dewasa. Ayo berdoa, sebab doa itu nafas orang percaya. Doa ini senjata Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mau pakai kekuatan sendiri di tengah-tengah kesukaran ini? Nggak sanggup, saudara-saudara. Kita mesti datang untuk hampiri Tuhan, selalu terhubung. Dan saya berdiri di jemaat KPDI, depan jemaat yang selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Wajahnya juga ketok. Coba kalau senyum, lihat ya. Pendoa kabeh. Amin. Tetapi ada hal yang kita mau lihat, saudara-saudara. Beritahukanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus, dia bukan cuma Allah yang memandang sepi perkataan. Harus dipertanggungjawabkan dulu ya. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya katakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu firman Allah. Itulah sebabnya kita mesti hati-hati. Hati-hati sebab didengar. Nah, dan saya mau berkata, saudara-saudara, setiap perkataan Bapak, Ibu, Saudara, baik phone, baik tulisan, saudara-saudara, apapun juga, Tuhan tahu. Tuhan dengar. Itulah sebabnya bijaklah dalam berkata-kata dan bijaklah dalam menulis. Sebab dia tahu dan harus dipertanggungjawabkan. Kisah tentang katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, sebenarnya cukup membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya mulai mengenal dia dan punya takut kepada dia. Untuk berhati-hati dengan perkataan saya dan perkataan kita semua. Mari kita naik lagi, saudara-saudara. Pada saat Petrus berkata, sungguh, sambil bersumpah dan mengutuk diri, aku enggak kenal dia. Alkitab, saudara-saudara, harus berkata begini. Murid-murid dan Petrus. Tuhan bukan cuma mau ingat, mau perhatikan. Tetapi juga dia akan melakukan apa yang Petrus katakan. Dia kalau berkata, aku bukan muridnya. Ya sekarang saudara-saudara, penghulu atau penghuni sorga, saudara-saudara, diwakili malaikat juga konfirmasi, kamu bukan murid. Tapi nanti kita lihat kenapa Petrus disebut-sebut lagi. Kamu bukan murid. Sorga sudah berkata, sepakat kamu bukan murid. Sebab kamu telah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, yang saya mau katakan adalah, apa yang Petrus katakan, aku bukan murid, aku enggak kenal dia, benar-benar terjadi. Dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Petrus katakan, dia gemakan saudara-saudara sampai 3 kali loh. Aku enggak kenal dia, aku enggak tahu apa maksudmu, sumpah sungguh, kutuk diri lagi, aku enggak kenal Yesus. Dan Yesus melakukannya. Dari sini kita kan harus belajar berhati-hati. Sebab dia melakukan apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan. Dari perjanjian lama, dalam kitab Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mereka berkata, enak di Mesir, apa enggak ada kuburan di sana? Atau mau bawa kami putar-putar padang gurun supaya kami mati? Seperti yang mereka katakan, demikianlah aku lakukan. Tapi enggak usah takut, ada solusinya. Kiranya Tuhan taruh penunggu dalam mulut Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bisa berkata amin. Hati-hati. Sebab dia akan melakukan apa yang kita lakukan, saudara-saudara.
Benar ya. Kalau Bapak Ibu berkata, anak mantu cucu, bakal cucuku dan seterusnya, mamiku, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, bisa berkata amin? Bilang sama sebelah, diberkati Tuhan. 1, 2, 3, ayo bilang. Jadi saudara-saudara, saya mesti mengingat, sebab firman Allah kan mengingatkan kita. Suatu saat selalu dimulai dengan marah. Dengan marah sekali saudara-saudara. Karena ini mertua namanya Laban. Pegel, jengkel. Sebab Yakub anak mantunya, bahwa istrinya yang adalah anak Laban tinggalkan orang tua tanpa izin. Nah ini salah, pergi-pergi mesti izin, menantu-menantu. Nah papahnya kejar, setelah dapat saudara, Laban berkata, kalau mau pergi ya ngomong baik-baik supaya aku bisa cium cucu-cucuku anakku. Tapi siapakah yang mengambil terafinku? Lalu Yakub berkata, papa cari Ewi, sungguh saya enggak mau ambil, enggak lumah, sungguh enggak, benar sungguh. Di sini enggak ada saudara-saudara, enggak usah tengok-tengok. Saudara-saudara dia bilang, enggak, benar enggak. Cari-cari, enggak puas saudara-saudara. Cari lagi. Nah, Yakub marah saudara-saudara, mulai marah, masih sama mertua, harusnya hormat, dia enggak tahan diri. Tapi bukan maksud mau melawan mertua sebenarnya, tapi dia jengkel, kenapa aku enggak dipercaya ya? Lalu dia mulai berkata, "Pah, sungguh enggak ngambil. Siapa kedapatan mengambilnya?" Kejadian 31 ayat 32 berkata, biar dia mati, terjemahan lain. Tapi terjemahan bahasa Indonesia berkata, enggak usah hidup lagi, biar mati aja. Dan saudara-saudara, tahukah siapa yang mengambilnya? Istrinya sendiri. Siapa? Rahel. Dan memang benar, tak lama kemudian dia meninggal. Bapak ibu saudaranya dikasih Tuhan. Ketun setengah mati. Hati-hati dengan perkataan. Sama papa sama anak-anak ini. Saul gak seneng lihat Daud, saudara-saudara. Gak tahu kenapa ya. Itulah sebabnya waktu melihat anaknya, saudara-saudara, dekat dengan Daud, si Yonatan itu. Dan memang mereka sangat dekat. Papanya Saul ini berkata begini, Daud, sudah dikata-katai anak bla 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 bla, 1 Samuel 20 ayat 30 kalau tidak salah. Sekarang keluar isinya, pedang yang mulai berkata, selama anak Isai itu hidup, kerajaanmu tidak akan kokoh. Terjemahan sederhana Indonesia menulis, kamu tidak bisa jadi raja. Dan apa yang dikatakan oleh papa ini, saudara-saudara, benar-benar terjadi. Yonatan tidak menjadi raja. Coba kalau dia masih hidup, lihat singgasana tahta, bahkan kerajaan yang kemudian semakin diberkati, tapi bukan anaknya yang pimpin. Sakit, sedih, gagal. Mari kita mau berkata yang memuliakan Tuhan. Bareng ya, anak-anakku, 1, 2, 3, anak-anak diberkati Tuhan. Mantu-mantuku diberkati Tuhan. Iya Bu Rina, sabar. Nanti bakalnya punya mantu. Ngerti-ngerti saya. Saudara-saudara, gak apa-apa lanjut aja. Cucu-cucuku diberkati Tuhan. Ya cucu mantu, pekerjaan, pelayanan dan seterusnya. Istriku, istri ini ketinggalan. Istriku, suamiku diberkati Tuhan. Amin. Iya, benar saudara-saudara. Ini sesuatu yang mengerikan sekali. Jadi karena Petrus berkata, aku enggak kenal dia.
Sungguh dia mau ngomong mati-mati, aku bukan muridnya. Ya malaikat bilang ya bukan murid, ya wis untungnya masih disebutlah karena punya maksud, nanti kita akan melihatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu ya apa yang kita ucapkan, Tuhan tahu, bahkan sudah tahu yang akan kita ucapkan. Bahkan yang masih jadi perenungan kita biar manis kedengarannya. Dari sini apa saja yang Bapak Ibu Saudara telah nasarkan, telah janjikan sama Tuhan. Saudara jangan anggap sepi loh. Tuhan gak pernah anggap sepi. Kalau Bapak Ibu Saudara nyanyi kayak tadi, sama saya tadi nyanyi, bukan cuma kata-kata pengagungan, bukan. Ada kata-kata janji kita loh sama Tuhan. Itulah sebabnya peneranan, WL dan singer semua penting. Saya nggak bicara tentang teknis loh ya. Kita sudah belajar banyak kemarin di akademi apa kemarin itu worship. Sudah itu bagian yang teknis. Saya kalau bicara yang rohani tentang yang Tuhan mau. Hati-hati. Sebab waktu Bapak Ibu Saudara dan saya menyanyi tadi, misalnya mau terhubung, ya harus terhubung saudara-saudara. Harus selalu mencari Dia. Mau setia sampai akhir hidup, itu janji. Itu janji. Jangan pikir enak lagunya lalu berlalu percuma. Enggak sungguhan. Kadangkala saudara-saudara kita mesti jujur, kenapa hal sesuatu yang enggak kita harapkan terjadi. Kita coba cari-cari tahu. Barangkali kembali ke gereja, artinya kembali apa yang kita janjikan waktu hari Minggu kita nyanyi. Bisa-bisa kita janji dan tidak dipenuhi. Tuhan tidak pernah memandang sepi perkataan kita. Perkataan kita serius bagi Tuhan. Perkataan adalah doa. Ya. Perkataan juga adalah makanan loh. Siapa menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Makanan, saudara-saudara. Terserah makanan itu akan menjadi penyakit atau menyehatkan. Kalau ucapan kita memuliakan Tuhan, maka hal-hal yang indah, hal yang baik, saudara-saudara, hal-hal yang hanya Tuhan saja bisa kerjakan dan yang lain tidak. Itu makanan, itu mujizat, itu perbuatan Tuhan yang itu akan terjadi. Perkataan kita ini masa depan kita. Contohnya saudara-saudara, Yonatan kehilangan masa depannya. Karena dia berkata kepada Yonatan, selama Daud anak Isai ini hidup, kamu gak bisa jadi raja. Dan benar. Makanan kita, masa depan kita itu perkataan. Perkataan adalah siapa orang itu. Kalau dia, Amsal pun ngomong, angel ini nebak. Sudah nggak tahu Bapak Chan Chong Sen ini kepribadiannya kayak apa. Tapi coba dekat lalu bicara. Kita akan ngerti, hangat sekali ternyata. Waktu belum ngomong-ngomong saudara-saudara nggak tahu, wedi deket wedi atau. Tapi begitu saudara nyambung ngomong, saudara-saudara itu hangat sekali. Masih banyak lagi yang kelihatan sulit ditebak, tapi coba dekat. Ada yang diem, tapi setelah dia ngomong, suka bercanda. Perkataan, sikap, atau maksud saya, siapa dia? Tapi kembali ke Markus 16 ayat 7. Kita sudah sepakat dengan perkataan kita yang perlu dipimpin oleh Roh. Markus 16 ayat 7, saudara-saudara, tentang katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus mengajar kita tentang keadilan Allah. Maksud saya artinya Allah harus bersikap jelas. Dia harus tegas sekali.
Kalau ayat firman Allah dalam Lukas 12 ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Nah ini harus digenapi, saudara-saudara. Kalau kita berani berkata Yesus salah satu juru selamat, saudara-saudara, lalu kita nggak mau sungguh mengaku dia juga tidak akan mengaku kita. Sebab firman Allah berkata dia satu-satunya nama di bawah kolong langit yang olehnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya diselamatkan. Itu berarti di luar nama ini tidak ada keselamatan. Itulah sebabnya dengan sungguh-sungguh kita yakin seperti senior kita hamba-hamba Tuhan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara-saudara, kita harus mengakui dia. Tapi kalau tidak, firman itu berkata, aku tidak mengakui dia, dia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Itulah sebabnya kan malaikat berkata kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Yesus sudah menyangkal Petrus di depan malaikatnya. Itulah arti keadilan Allah. Kalau Allah nggak adil, saudara-saudara, dia bicara dan tidak ditepatinya. Ini sedih sekali. Lalu malaikat itu berkata, beritahukanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dan mendahului kalian di Galilea. Saya pikir Allah ini berubah-berubah. Tapi inilah bukti keadilan Allah. Kalau tidak mengaku di hadapan manusia, di depan malaikat-malaikatnya pun Tuhan enggak mau mengakuinya. Pelajaran besar bagi kita adalah apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya tabur pasti dituai. Iya kan? Dia tabur penyangkalan, dia tuai penyangkalan. Saya mengajak kita saudara-saudara di hari-hari jelang Tuhan makin mendekat ini. Taburlah yang benar, taburlah yang baik. Saudara, kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dan kemuliaannya. Tabur yang berkenan kepada Tuhan. Jangan tabur yang tidak berkenan. Sebab kita pasti akan menuainya. Cepat lambat. Cepat lambat. Ya, selalu begitu. Ngerti ini. Kita minta selalu pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Supaya jangan sampai saya nabur yang enggak baik. Jangan sampai saya nabur yang buruk. Sebab ini hukum. Ini dalil. Enggak bisa enggak. Nuai, saudara-saudara. Cepat lambat. Kapan dia akan kejar terus. Sampai dapat. Ada raja bernama Adoni-Bezek dalam Hakim-Hakim 1. Saudara-saudara, waktu dia kalah perang oleh pasukan Israel, heran sekali, kok bisa ya? Waktu nangkap Adoni-Bezek, saudara-saudara, jari-jari tangan dan kakinya dipotong. Saya bingung kenapa ya, mau ditusuk seperti dalam peperangan, mati ya sudah selesai. Tapi kok kita baru tulis jari-jari potong. Ternyata di ayat-ayat selanjutnya Adoni-Bezek berkata, seperti aku telah memperlakukan raja-raja, memotong ibu jari masing-masing mereka. Demikianlah diperlakukan Tuhan kepadaku. Apa yang kita tabur pasti dituai. Pasti. Mengerti ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan memikirkan yang terbaik. Tabur yang baik,
tabur yang sudah tidak berharap atau lupa berharap tentang menabur yang baik. Tuhan loh gak pernah berhutang. Pasti membuat kita menuai yang baik. Bisa berkata amin? Kenapa ya? Elia berdoa sampai kepalanya diantar kedua lututnya. 7 kali berdoa. Bukankah dia cukup berkata seperti yang pernah dia katakan dengan kuasa perkataan? Hujan berhenti dan hujan akan turun seperti yang aku katakan. Sebenarnya cukup. Tapi dia harus mendoakannya lebih dulu. Tapi bukan cuma itu, ada pelajaran penting saudara-saudara. Kenapa Israel waktu itu yang kering, tandus dan lain sebagainya menjadi kelaparan dan seterusnya. Salah satunya hukum tabur tuai sedang Tuhan ajar. Di pasal 18 Raja-Raja mereka minta, Elia minta air dari orang-orang Israel, bawa air, siram mesbah ini, siram semua. Di antara mereka berpikir, ini kemarau panjang, gak ada air, tapi kok Nabi minta air? Tapi mereka nurut, kasih air. Persiapan untuk mandi sore, kasih air. Tapi ada saat di mana mereka mendapat hujan lebat. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya tabur, pasti dituai. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya tabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Bahkan bukan dari manusia saja, dari Tuhan. Apa saja saudara dan saya tabur yang gak baik, pasti nuai yang gak baik. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara dan semua rajin ke gereja karena pengen ngerti kehendak Allah. Saya mau menabur yang benar, supaya yang benar untuk saya, istri, anak, mantu, cucu, cicit, orang tua dan seterusnya. Katakan amin. Iya. Dari Markus 16 ayat 7 mengajar kita tentang kesetiaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, tentang keadilan, dia harus menghukum. Sebab firman Allah sudah katakan demikian. Menghukumnya adalah tidak mengakui di depan malaikat-malaikat. Tapi sekarang bicara mengajar kita tentang kesetiaan Allah, berarti saudara-saudara, apa yang telah Tuhan janjikan, dengar baik-baik. Apa yang telah Tuhan katakan, tidak bisa tidak, harus dipenuhi. Bahkan kepada Petrus yang waktu itu sudah dianggap bukan muridnya, tapi kan Yesus sudah pernah janji dulu. Waktu dia jalan di Danau Galilea, di pinggir Danau Galilea dan lihat Simon Petrus dan Andreas sedang menjala ikan. Dia berkata, ikutlah aku, maka aku akan jadikan kalian penjala manusia. Nah saudara-saudara, mereka belum jadi penjala manusia secara efektif. Memang ada saat di mana Andreas bawa anak kecil kepada Yesus, bawa 5 roti 2 ekor ikan. Tetapi saya percaya penggenapannya adalah waktu hari-hari di mana Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, dia berkata dalam hatinya, saya harus penuhi janji ini. Saya tidak bisa mengingkari sifatku yang menepati perjanjian. Allah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah Allah yang setia. Itulah sebabnya papanya Elisabeth beri nama anak perempuannya adalah Elisabeth. Sebab dia berkata Allah itu setia, tak terhingga. Jadi apa yang pernah Allah janjikan harus digenapi, sampai kapanpun. Nah Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya pegang firman Allah, baca firman Tuhan. Dia setia dengan perjanjiannya. Saya menulis di sana, Tuhan sangat menjunjung tinggi perkataannya sendiri. Jadi gak mungkin dia bohong, gak mungkin dia berdusta. Dia bukan anak manusia yang menyesal dengan apa yang sudah ia katakan. Jadi
dia pasti genapi. Katakanlah kepada murid-muridnya, juga kepada Petrus. Sebab rupanya nanti kita melihat, saudara-saudara, rencana yang besar untuk gerejanya, termasuk untuk Petrus sendiri, harus terjadi. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Allah setia dengan janjinya. Berulang kali dari tempat ini saya selalu mengingatkan, sebelum Yesus datang kembali, maka antikris harus menyatakan diri. Harus. Itu harus, dan dia setia, pasti dikenal. Sebagai pemimpin dunia, pemimpin tunggal sedunia, dengan sistem ekonomi yang satu, mata uang yang satu nantinya. Dia akan menguasai dunia ini, saudara-saudara, bersama dengan nabi-nabi palsu yang keluar dari bumi itu. Nah, selalu diingatkan, kalau boleh kita semua masuk dalam gereja yang sempurna, yang disingkirkan. Dan tak lama lagi ini bakal terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerti bahwa dia menjunjung tinggi firman-Nya, menjunjung tinggi perkataannya sendiri, artinya pasti terjadi. Maka kita akan menjadi Kristen yang bertambah-tambah di dalam Dia. Bukan cuma Kristen yang hanya bertumbuh saja, tapi yang berbuah-buah, bahwa jiwa menyenangkan Tuhan dan turut kehendak-Nya. Ini penting Bapak Ibu Saudara dan saya tahu dan ingat selalu bahwa kesetiaannya Tuhan itu membuat dia harus, tidak bisa tidak, genapi janji. Dalam hal ini kepada Petrus yang mau dijadikan sebagai penjala manusia. Dan nanti benar saudara-saudara, pada hari Pentakosta dia menjala banyak jiwa dan seterusnya. Allah di dalam Yesus, Tuhan kita, Allah yang setia, yang pasti menggenapi perjanjiannya buat semua kita yang ada pada pagi ini. Amin. Saya mengakhiri dengan poin ketiga, Markus 16 ayat 7. Mengajar kita tentang kasih Allah yang tak bersyarat. Mengapa saya berkata demikian, saudara-saudara? Kan harusnya Petrus sudah di-out, sudah bukan murid. Tapi karena dia terikat dengan perkataannya sendiri. Kita ini anak-anak Allah. Apa kita juga seperti Bapa kita yang terikat dengan perkataan? Artinya kita mesti genapi apa yang telah kita katakan. Setia ya setia. Mau sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh. Mau melayani menurut kehendak Tuhan, enggak menurut kehendak sendiri, ya kerjakanlah itu. Seperti Bapa kita. Saudara-saudara, tapi sekarang dia harus kasih tahu kepada murid-muridnya, termasuk Petrus. Malaikat mungkin bertanya, loh kok disebut Petrus Tuhan? Enggak usah wis, enggak wis. Terikat sama perkataan. Jadi saudara-saudara, terikat dengan perkataan sendiri, lalu ada rencana besar jadi penjala manusia. Saya cuma berkata begini, kasih Allah yang tak bersyarat ini berupa kesempatan kedua. Masih diberi kesempatan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sebenarnya ngerti harusnya sudah pulang ke rumah Bapa dulu loh. Waktu kecelakaan hebat sekali. Tuhan lindungi dan selamatkan, masih hidup. Dan kita nyadari ini kesempatan kedua. Tentu masing-masing kita punya kesempatan itu. Pernah pengalaman, saya sendiri pernah ngalah. Kalau boleh hidup, ini kemurahan Tuhan. Nah itulah kasih yang tak bersyarat. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan
pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Sebelum mati, masih ada kesempatan. Saudara-saudara, pakailah untuk Tuhan. Tapi saya senang dengan terjemahan lain yang tentu tidak jauh berbeda, tapi lebih mudah ya, lebih jelas untuk dimengerti. Dari terjemahan sederhana Indonesia, apapun yang kamu temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Nggak usah hitung-hitungan. Nggak usah lihat A, nggak usah lihat B, nggak usah lihat siapa-siapa. Pokoknya apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan untuk Tuhan. Nggak usah menghakimi sana, nggak usah menghakimi sini. Pokoknya ya saya kerjakan. Nggak usah menilai sana, kok nggak mau ya, kok nggak mau ya. Saudara, bukan mau kita. Itu bagiannya Tuhan. Saudara, melayanilah dengan segenap hati. Saudara terbeban berdoa dengan sungguh-sungguh, selesai. Daripada kita terganggu dengan, lihat, ini kan khususnya sama pemimpin-pemimpin ya, ketua-ketua wadah. Kok jangan, belum tentu juga dia nggak maju. Bisa-bisa lebih maju dari dia, dari kita. Ya. Jadi lakukanlah dengan segenap hati, karena ketika kamu sudah masuk liang kubur, tidak ada lagi yang bisa kamu kerjakan maupun rencanakan. Di liang kubur tidak ada pengetahuan atau kebijaksanaan sebelum meninggal. Mulai hitung umur 70 tahun. Waduh. Masih panjang sebab Tuhan belum selesai. Amin. Apapun yang muncul, ambil dan lakukanlah. Dan dengan sepenuh hati, ini adalah kesempatan terakhir. Dan satu-satunya untuk melakukannya. Karena tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan atau pikiran untuk dipikirkan di antara orang mati, tempat yang pasti akan dituju. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengerti kehendaknya Tuhan. Apa ya Tuhan mau? Sebab Tuhan bilang, ambil, cepat ambil. Dengan sepenuh hati. Sebab bisa-bisa ini kesempatan terakhir. Dan satu-satunya. Saya bukan lagi nakut-nakuti. Saya lagi nyampaikan firman yang Bapak Ibu Saudara dan saya baca loh. Ini kesempatan kedua. Dan itu kasih yang tak bersyarat. Bisa saja wislah Petrus nggak kanggo, wis bikin kecewa, sudah mempengaruhi banyak teman-teman menjauhi Tuhan. Dia bukan jadi pengaruh yang positif. Dia ajak teman-teman kembali cari ikan. Ini contoh anak Tuhan yang nggak benar. Mempengaruhi orang nggak lebih dekat sama Tuhan, nggak lebih berdoa untuk cari kehendak Tuhan, malah mempengaruhi yang enggak kembali ke hidup yang lama. Tapi kasih tak bersyarat itu berikan kesempatan kedua. Saya kepingin kita kayak Isakar dan 1 Tawarik 12 ayat 32. Dia tahu masa-masa yang baik. Ini masa Tuhan sedang memberi saya sehat. Ini masa di mana Tuhan sedang memberkati. Saya mau pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Bisa berkata amin? Lakukan segera. Segala sesuatunya menyenangkan hati Tuhan. Karena mungkin inilah kesempatan terakhirmu dan satu-satunya. Itu slide yang terakhir. Lakukan segera. Mulai bertanya, Tuhan apa? Kalau selama ini kita cuma bikin susah orang. Kita bikin nggak nyaman dan lain sebagainya. Di rumah, di pergaulan, di lingkungan gereja. Sepertinya kok kita tidak mempengaruhi yang baik, misalnya saudara-saudara, untuk lebih maju dalam Tuhan. Saya kepengen kita kembali kepada firman ini. Ayo pengaruhi yang lain, saudara-saudara. Lebih dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong saudara Poyen datang pagi. Waktu ketemu makan di Ibu
Novi, istri saya bilang, ayo pergi gereja. Itu kesempatan. Tabur saja. Bapak, Ibu, Saudara, ada saat di mana kesempatan itu selesai. Sementara kita akan berhutang jiwa setelah ditebus. Belum bawa jiwa, belum bayar utang. Sayang. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bisa berkata amin. Tuhan cinta. Ayo mulai sekarang semua. Saya tidak mengajak kita melihat ke belakang. Saya sedang mengajak kita untuk melihat ke depan. Saatnya kita maju dan terus maju di dalam Tuhan.